Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik itu yang zahir, baik itu yang gaib, yang saya hormati semuanya, baik dalam dunia nyata ataupun tidak nyata, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukung channel Sunanul Huda TV. Insyaallah berkah buat antum semuanya. Kenapa channel ini insyaallah bermanfaat lebih khusus untuk pribadi perjuangan dakwah Islam, umumnya untuk kita semuanya dimanapun. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebab orang yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu pula. Jadi sebanyak-banyaknya kita subscribe, kita like dan share sebanyak-banyaknya insyaallah. Saya akan pada kesempatan ini akan membahas tentang masalah keutamaan zikir. Karena zikir ini adalah salah satu untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ini sering galau. Ada kerasaan kenang, kadang kita nemuin yang namanya kacau balau, kita galau, hati kita rasa, maka obatnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tenang. Bidzikrillah, itu dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang, hati kita akan tenang. Karena apa? Karena yang mengendalikan, yang menguasai hati ini, yang memberikan ketenangan jiwa ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang membolak-balikan hati ini. Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang banyak berzikir lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, Rasul ini ditanya oleh para sahabat, Ayyul ibadati afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Ya Rasul, ibadah apakah yang paling utama derajatnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah? Yang mana di yaumil qiyamah ini manusia semuanya berbondong-bondong, semuanya merasa risau, semuanya merasa bingung. Nah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah akan mendapatkan derajat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan keselamatan oleh Allah. Qala adz-dzakirunallaha katsira. Rasul menjawab, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, nanti Allah akan berikan yang namanya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jangan bingung-bingung ketika kita nanti di yaumil qiyamah, semuanya orang dalam keadaan bingung, ingin menyelamatkan, meminta pertolongan kepada siapa? Nanti orang-orang yang berzikir akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Zikir apa yang harus kita ucapkan, yang harus kita lakukan? Banyak. Tapi Abdul Zikri, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Zikir kepada Allah. Kita kemanapun zikir, ingat sama Allah, ingat sama Allah. Sehingga kalau hatinya selalu zikir, ingat sama Allah, ia akan mewasili, akan menjaga dirinya bahwa Allah melihat kita. Jadi disitulah terhenti kemaksiatan, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun manusia tidak mengetahui perbuatan kejelekan kita, kemaksiatan kita, tapi orang-orang yang berzikir hatinya dijaga oleh Allah, hatinya dijaga oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, perbuatannya dijauhkan dari kepada maksiat. Karena kenapa? Dia mengetahui bahwa Allah tahu dimanapun kita berada, dari keadaan terang ataupun sembunyi pun Allah mengetahuinya. Untuk aku bertanya lagi,
Ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillahi azza wa jalla. Wahai Rasul, dan juga lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah. Wahai Rasul, apakah zikir itu lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah? Qala, Rasul menjawab, lau daraba bisayfihi fil kuffari wal musyrikina. Seandainya ia memukulkan pedang di dalam pasukan pada kaum kufar dan musyrikin, hatta yang kasiro sayfahu wa yahtadiba daman, sehingga pedangnya sampai patah dan berlumuran darah. Melawan kufar kaum musyrikin sampai pedangnya patah dan bahkan ia berlumuran darah untuk berkorban fi jihad fisabilillah, lakana dzakirunallaha afdalu minhu. Niscaya orang-orang yang berzikir kepada Allah masih lebih utama darinya. Sampai korbankan pedangnya patah, berlumuran darah, taruhannya nyawa, tapi kata Nabi, lakana dzakirunallaha afdala minhu. Niscaya orang-orang yang berzikir kepada Allah masih lebih utama daripada itu semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh luar biasa keutamaan orang-orang yang selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perbandingan dengan orang yang berjuang fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia masih unggul dengan orang-orang yang berzikir. Lebih utama orang-orang yang berzikir. Seandainya taruhannya nyawa, berlumuran darah, tapi orang yang berzikir itu masih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya, dalam kesempatan kita oleh Allah diberikan umur, sehat, walafiat, panjang umur dan lain sebagainya, menggunakan hati kita, lisan kita selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam semua zikir kita bukan hanya ketenangan yang kita dapatkan, bukan derajat saja di sisi Allah Subhanahu, bukan pahala yang besar saja, tapi ketika kita menghadapi menjalankan kehidupan di dunia akan diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.